Kita lanjut ke morfologi ya. Itu adalah yang saya sampaikan tadi itu adalah yang penting-pentingnya dalam fonologi yang bisa kalian angkat dalam penelitian. Kita sekarang ke morfologi. Kalau fonologi itu berkait dengan bunyi bahasa, sedang kalau morfologi adalah kajian tentang bagaimana kata dalam sebuah bahasa dibentuk. Ketika kita mempelajari morfologi, kata kunci utama adalah morfem. Morfem itu kata lainnya adalah elemen pembentuk kata. Jadi dalam bahasa Indonesia ada kata ajar, ada kata ajaran, ada kata mengajar. Jadi ajar itu adalah sebenarnya ajar itu bawa, saya ambil bawa saja. Ada bawa, ada laku saja, laku, ada pelaku. Nah, laku itu adalah morfem bebas, pe di situ adalah morfem terikat. Dalam bahasa Inggris ada teach, itu maknanya jelas, mengajar. Ada teacher, ada di situ adalah morfem terikat. Mengapa disebut itu terikat? Ketika saya bilang teach, Anda tahu maksudnya apa. Tapi ketika saya bilang ketika Anda belajar bahasa Inggris, saya tahu sih yang Bapak maksud apa sebenarnya Pak. Di situ, tetapi dalam kata apa dulu. Nah, di situ bahwa ternyata kehadiran itu harus bersama dengan elemen lain. Seperti yang saya tadi bilang juga laku. Maksudnya apa Pak? Do something. Kalian bisa menebak laku itu adalah tingkah laku begitu, atau dalam bahasa Indonesia adalah action atau act. Tapi ketika saya tanya pe itu apa? Kalian sebagai orang mahasiswa bahasa Indonesia, saya tahu yang Bapak tanyakan, tetapi pe dalam kata apa dulu Pak? Nah, di situ bahwa pe di situ adalah morfem terikat. Coba kita ke bahasa Arab dulu ya. Saya bertanya, kalian tahu hajaro? Oh, tahu Pak, bahasa Inggris saya bagus. Muhajir tahu Pak. Tapi kalau saya tanya hajaro apa? Kalian tahu. Kalau mim apa? Kalian seperti yang saya bilang tadi juga, saya tahu apa yang Bapak tanyakan, tetapi mim dalam kata apa dulu Pak? Kalau dalam muhajir itu artinya adalah seseorang yang melakukan hajaro Pak. Di situ. Oke, baik. Mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi bisa memperjelas pemahaman Anda tentang morfem bebas yang maknanya bisa kita dapatkan ketika dia muncul bersendirian, hadir, dan morfem terikat yang maknanya baru kita bisa pahami ketika dia bersama dengan elemen lain. Tapi jangan pula terjebak, ya morfem terikat itu, morfem bebas pada umumnya memang merupakan morfem leksikal yang memiliki makna yang jelas tadi, sedangkan morfem terikat itu memiliki makna gramatikal, seperti tadi saya tanya, es itu apa dalam bahasa Inggris? Sebentar dulu Pak, Bapak menanyakan es dalam books atau Bapak menanyakan es dalam things, itu berbeda Pak. Es dalam books itu sebagai penanda bahwa itu berjumlah banyak. Sementara es dalam ing itu sebagai pemarkah bahwa kegiatan itu sedang dilakukan. Begitu juga ketika saya tanyakan
Yaknun itu apa? Dalam kalimat apa dulu? Dalam kata apa dulu, Pak? Oh, dalam muhajirin. Oh, itu penanda bahwa orang-orang yang berpindah itu lebih dari satu. Kalau muhajir saja hanya satu, Pak. Sementara kalau ada yaknun di sana sebagai pemarkah bahwa orangnya lebih dari satu. Nah, yaknun tadi itu atau dalam bahasa Indonesia di itu maksudnya apa? Kalian akan bertanya, di dalam tuturan apa dulu, Pak? Dalam diambil atau dalam di rumah, Pak? Di situ maknanya berbeda. Nah, di situ di ternyata punya makna gramatikal, alih-alih sebagai mengandungi makna leksikal. Kalian bisa mencatat makna leksikal kata versus makna gramatikal kata. Langsung saja bahwa ini adalah suatu topik yang menarik untuk dijadikan sebagai topik penelitian, makna leksikal kata versus makna gramatikal kata, seperti di dan di dalam diambil, di dalam di pasar tadi. Itu jelas, Pak. Siapa bilang jelas? Bagi Anda mahasiswa jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia jelas. Bagi teman-teman yang lain, profesor sekalipun saya lihat, profesor bukan dalam bidang bahasa ya, sering tidak bisa membedakan kapan dia menggunakan di sebagai proposisi dan menggunakan di sebagai awalan, sebagai morfem perikatan. Baik, adik-adik, saya lanjutkan dulu. Tadi morfem bebas dan morfem terikat harus dibedakan walaupun bertumpang tindih nantinya dari morfem leksikal versus morfem gramatikal. Pak, saya boleh bertanya sebentar dong, Pak. Apakah yang Bapak sebut morfem bebas tadi itu merupakan kata dasar? Hampir selalu deh. Oke. Kata dasar itu hampir selalu merupakan morfem bebas, tetapi tidak selalu. Contohnya, bawa itu morfem bebas yang bisa berdiri sendiri, ajar bisa berdiri sendiri, tetapi sekarang leceh. Leceh itu kan kata dasar. Apakah bisa berdiri sendiri? Dia harus bersama melecehkan, dilecehkan, ya kan? Juang, daya juang mungkin, tapi juang sendiri tidak akan pernah bisa berdiri sendiri. Dia harus bisa bersama berjuang, daya juang, pejuang, perjuangan. Jadi nanti bisa kalian catat sekarang bahwa ada yang namanya kata dasar terikat dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris itu namanya bound root. Kalian nanti bisa membandingkan, kalau kalian kemampuan bahasa Inggris kalian bagus, membandingkan bound root, the comparative study between bound root in English and bound root in Indonesian. Keren gitu. Kalian bisa diskusi sama aku nanti. Dengan Pak Sainul juga bisa tentu. Hal seperti itu beliau juga paham kok. Baik, aku lanjutkan ya, saya lanjutkan. Bahwa nanti morfem bebas, morfem terikat itu nanti pada umumnya bisa berupa prefix, bisa berupa prefix ya, bisa berupa prefix, bisa berupa sufiks, bisa berupa infix, bisa berupa circumfix. Coba kita ke bahasa Inggris dulu, atau kita ke bahasa Arab dulu saja. Bahwa hajaro itu adalah kata dasar, mim dalam muhajir itu adalah prefix, adalah prefix awalan, sementara yaknun dalam hadirin itu adalah sufiks. Jadi sufiks itu adalah morfem terikat yang hadir di akhir kata, sementara prefix itu adalah morfem terikat yang hadir di awal kata. Saya sedang menulis buku, dan dalam buku itu saya akan mempertegas bahwa dalam bahasa Inggris sebenarnya tidak ada prefix, yang ada adalah sufiks. Sabar, saya sedang mengumpulkan bukti bahwa bukan mengumpulkan sokongan untuk klaim saya itu. Dalam bahasa Indonesia ada prefix seperti tadi, ambil, diambil itu adalah prefix. Me dalam memakan itu adalah prefix. An dalam makanan itu adalah prefix. An dalam makanan adalah sufiks. Oke. Dan dalam bahasa-bahasa Nusantara selain prefix, selain sufiks, ada yang nama infix. Contohnya kita bahasa Melayu sajalah. Dalam, kalian tahu gembung, kalian tahu gigi, ditambah
namanya sisipan atau infix menjadi gerigi. Ada juga sisipan menjadi geligi. Ada gembung disisipi oleh sisipan menjadi menjadi gelembung. Dalam bahasa-bahasa Filipina pun banyak didapati infix. Nanti kalian bisa melakukan studi komparasi antara infix dalam bahasa Tagalog dengan bahasa Indonesia. Seperti dalam bahasa Tagalog itu to write itu sulat, sementara akan menulis itu sumulat. Jadi bahasa Tagalog itu adalah salah satu bahasa yang memiliki infix yang sangat produktif. Oh, kenapa harus keluar negeri? Sekarang kita ke tempat saya berada saja di Sunda. Bahwa dalam bahasa Sunda itu ada infix R. Bahwa dalam bahasa Inggris kalau misalnya ada anak atau misalnya buku itu satu, kalau banyak itu books. Sementara dalam bahasa Sunda, kacang itu satu, kalau banyak itu karacang. Sare itu adalah tidur yang dilakukan oleh satu orang, kalau dilakukan oleh banyak orang itu sarare. Oke, kesini itu bahasa Sundanya kadie. Kalau saya memanggil satu orang saja, tapi kalau saya memanggil mahasiswa saya yang banyak itu bukan kadie, sok mangga kadarie. Di situ R. Jadi R dalam bahasa Sunda itu sangatlah produktif. Dan ingin saya tegaskan juga dalam buku saya yang sedang saya akan tulis, sedang saya tulis bahwa dalam bahasa Inggris itu tidak ada infix. Beberapa linguis mengatakan bahwa dalam bahasa Inggris ada unbelievable, terus ada unfucking believable, disebut fucking di situ adalah infix, bukan. Itu hanya kata sisipan, bukan infix. Baik, adik-adik, oh ya, satu hal yang tidak boleh terlupakan, yang keren dalam bahasa Melayu yang saya tahu atau bahasa Indonesia, ada yang namanya circumfix atau apitat. Jadinya kalau tadi mengajarkan itu adalah ajar yang dilekati oleh prefiks me dan dilekati oleh akhiran an, tetapi berbeda dari keadaan. Kembali ke mengajarkan. Mengajar ada kan? Ajarkan ada. Jadi saya misalnya minta tolong kepada Rifani tolong ajarkan ilmu. Bisa kan seperti itu? Ajarkan. Oh, saya sedang mengajar, Pak. Mengajar ada kan dalam bahasa Indonesia? Ajarkan ada kan? Kita kembali ke bentuk keadaan. Apakah ada dalam bahasa Indonesia bentuk keada? Apakah ada dalam bahasa Indonesia bentuk adaan? Oke, jadi ada itu adalah sebuah bentuk kata yang seperti ini deh. Bahwa ini ada, dan ini adalah kean. Dan kean ini adalah circumfix atau apitat. Dalam bahasa Prancis itu ada. Jadi kalau misalnya dalam bahasa Prancis, saya tahu itu bahasa Prancisnya je comprends. Tahu itu comprends. Kalau saya tidak tahu, itu bukan je non comprends, tetapi je ne comprends pas. Jadi tidak tahu itu bukan non comprends, tetapi ne pas comprends. Ne-nya adalah circumfix. Begitu. Jadi dalam bahasa Jerman juga ada bahwa kalau saya sedang makan, kalau saya sudah melakukan itu dalam bahasa Inggrisnya kan I have done it. Tapi kalau dalam bahasa Jerman itu ich habe das gemacht. Ada ge dan teh dari situ adalah sebagai apitan atau circumfix yang menandai bahwa itu adalah verba dalam bentuk perfektif. Oke, terlalu jauh. Sekarang sebelum kita masuk ke sintaksis, kita coba tadi sudah terlanjur saya sebutkan ada bentuk dasar ya dalam bahasa Inggris itu namanya root. Terus ketika kita berbicara tentang bentuk dasar itu ada yang namanya, saya sebut dulu istilahnya dalam bahasa Inggris, ada root, ada stem, ada base. Root itu bentuk dasar, stem itu pangkal, base itu dasar.
dasar berbeda dari bentuk dasar. Coba saya gunakan istilah Inggris dulu saja ya. Saya gunakan bahasa Inggris dulu. Ada dalam bahasa Inggris ada teach. Teach itu adalah root. Oke? Ketika dia dilekati oleh akhiran dia menjadi teacher. Oke, dia ada di atas di sini. Ada dasar dari teach, terus teacher. Jadi teach itu adalah akar, root, kata dasar dari teacher. Oke? Dan ternyata teacher itu bisa kita tambah lagi menjadi teachers di sini di level ketiga. Nah, saya sebutkan, tolong perhatikan dengan saksama bahwa teach itu adalah bentuk dasar. Teacher ada bentuk teacher. Teach adalah bentuk dasar bagi teacher. Nah, terus ada teachers. Teach itu bentuk dasar bagi teacher dan teachers. Dan teacher itu merupakan dasar bagi teachers. Teach bukanlah dasar bagi teachers. Karena dasar bagi teachers adalah teach. Oke? Tetapi teach itu juga merupakan akar dari atau bentuk dasar dari teacher. Coba saya kasih contoh dalam bahasa Arab, bahwa hajaro itu adalah root, bentuk dasar. Muhajir itu adalah kata, yang kata dasarnya adalah hajaro. Muhajirin itu juga sebuah kata yang kata dasarnya adalah hajaro. Bentuk dasar dari muhajir adalah hajaro. Sementara bentuk dasar dari muhajirin bukan hajaro tetapi muhajir. Dan muhajir ini adalah pangkal bagi muhajirin. Atau bukannya tadi bentuk dasar, Pak? Ya, bertumpang tindih. Baik, perlu waktu yang banyak dan kalian aku lihat ini adalah memerlukan perhatian yang saksama untuk membedakan antara root, stem, and base. Bentuk dasar, pangkal, dan dasar. Coba, ini masih belum begitu digali oleh pakar bahasa Indonesia. Coba kalian sekarang dari Universitas Lambung Mangkurat mempertegas apa itu root, stem, and base in Indonesian language. Write it in English. Oke? Atau tulis dalam bahasa Banjar nantinya. Atau root, stem, and base in Banjar Malay. Baik. Waduh, ini sudah 9.46. Coba kita lanjut ke tadi sudah morfologi ya. Morfofonemik itu adalah kajian yang menarik. Morfofonemik itu adalah aspek bunyi dalam pembentukan kata. Sebenarnya itu adalah bidang saya. Kalian bisa meminjam buku saya dari Pak Sainul. Di situ ada morfofonemik. Ya, aku rasa kalau misalnya kalian ingin memfotokopinya tidak apa-apa. Oke, untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan silakan. Itu juga kalau misalnya Pak Sainul bersedia meminjamkan buku beliau, buku saya yang menjadi milik beliau itu. Oke, di situ morfofonemik menarik.